Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Saya berasal dari Pulau Bangka, yang terkenal dengan kekayaan alamnya, yaitu timah. Waktu saya kecil, di Bangka itu sering banget mati listrik. Sampai-sampai hampir di setiap rumah itu punya genset. Lately, puji Tuhan, saya dengar kabarnya kalau di Bangka itu udah nggak ada lagi tuh namanya pemadaman listrik bergilir ataupun mati listrik yang jangka waktunya itu sampai lama banget. Karena pasokan listrik di Bangka udah stabil. Tenang. Tentu aja di video kali ini saya nggak akan bercerita tentang pasokan listrik di Pulau Bangka. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan energi terbarukan yang menggunakan tenaga air sebagai pembangkit listrik. Perusahaan ini sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Arcora Hydro dengan kode ticker ARCO. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Arcora Hydro ataupun nantinya saya sebut dengan ARCO ini didirikan pada tahun 2010 dan bergerak dalam jasa kelistrikan yang berfokus pada energi terbarukan ataupun renewable energy. ARCO menjalankan usahanya melalui PLTM ataupun pembangkit listrik tenaga mini hydro yang merupakan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas di bawah 10 MW. Saat ini, ARCO menjalankan business to business operation di mana PLN merupakan pelanggan utama dan juga satu-satunya dari bisnis ARCO. Selain bergerak di bidang PLTM, ARCO juga memiliki satu entitas anak yang bergerak di bidang konsultasi teknis sipil dan satu entitas anak yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga surya. Untuk PT Arcora Tenaga Matahari, hingga saat ini masih belum beroperasi. Ini akan menjadi salah satu usaha masa depan di mana sinar matahari akan diubah menjadi energi listrik. Sistem panas matahari akan menjadi solusi energi terbarukan yang menjanjikan karena matahari adalah sumber daya yang melimpah dan Indonesia sendiri terletak di garis khatulistiwa, sehingga memberikan potensi yang lebih menjanjikan oleh sistem PLTS. Tapi apakah dalam perjalanannya usaha ini akan beneran jalan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Lalu kita akan membahas tentang proyek PLTM dari ARCO. Hingga saat prospektus ini dibuat, terdapat total 11 proyek dengan target kapasitas terpasang 82,5 MW yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut adalah detail masing-masing proyek beserta progresnya hingga 30 November 2021. Jika kita perhatikan, dari 11 proyek ini baru ada 2 proyek yang telah beroperasi, yaitu PLTM Cikopo 2 di Jawa Barat dan juga PLTM Tomasa di Sulawesi Tengah. Berikut ini adalah data teknis dari masing-masing PLTM. Selain PLTM yang telah kita bahas sebelumnya, ARCO juga akan mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air yang memiliki potensi target instalasi lebih dari 10 MW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau kita melihat dari prospek usahanya ARCO, sepertinya di masa mendatang akan sangat cemerlang ya. Tapi untuk saat ini, sebenarnya gimana kinerjanya ARCO ini? Apalagi bisnis utamanya yaitu PLTM, itu baru 2 yang beroperasi. Coba langsung kita intip ke laporan laba ruginya ya. Jika kita lihat dari sisi pendapatan, agak kurang bagus ya. Dari tahun 2018 ke tahun 2020, penjualannya selalu menurun. Baru mulai naik lagi di tahun 2021. Tapi yang agak unik, laporan keuangan yang dipakai hanya hingga 30 November 2021. Sedangkan untuk laba full year di tahun 2021, infonya belum selesai diaudit. Oke, kita nggak akan bahas tentang hal itu di video ini. Jadi bila kita lihat, untuk laba rugi dari ARCO ini berjalan beriringan dengan pendapatannya ya. Di tahun 2019 dan 2020, ARCO malah mencatatkan kerugian. Dan di tahun 2021 baru mulai mencatatkan laba kembali. Dan yang perlu di-highlight di sini adalah beban keuangan ARCO ini besar banget dan selalu naik dari tahun ke tahun. Kita lihat contohnya per 30 November 2021. Pendapatannya sebesar 178 miliar, tapi beban keuangannya 48 miliar, hampir 30% dari pendapatan.
Menurut saya, hal ini lumayan mengkhawatirkan sih. Selengkapnya tentang beban keuangan ini akan kita bahas di bagian liabilitas nanti ya. Oke, coba kita breakdown lagi pendapatannya. Ternyata pendapatan terbesar itu berasal dari jasa konstruksi. Eits, tenang dulu. Ini bukan seperti jasa konstruksi untuk bangun gedung gitu ya. Tapi lebih ke perjanjian pembelian tenaga listrik dengan PLN yang dianggap sebagai perjanjian konsensi jasa untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas PLTM dan menjual ke PLN daya yang dihasilkan sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati dalam perjanjian. Dan jika kita exclude pendapatan dari jasa konstruksi, untuk penjualan listrik dari ARKO ini udah mulai stabil ya. Tinggal dipantau aja nih ke depannya, apakah proyek-proyek lain itu bisa jalan juga atau enggak. Sekarang coba kita lihat siapa sih yang ada di balik ARKO. Untuk pemegang sahamnya hanya ada dua ya. Yang pertama adalah PT Arkora Bakti Indonesia yang memegang sebesar 60% kepemilikan saham. Dan yang kedua adalah Asahi Singapore Holdings Private Ltd yang memegang sebesar 40% kepemilikan saham. Lalu jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, untuk pengendali dari ARKO ini adalah Aldo Henry Artoko yang sekaligus menjabat sebagai direktur utama dari ARKO. Untuk orang-orang yang menempati posisi Dewan Komisaris dan Direktur, saya menemukan satu profil yang menarik. Orang tersebut adalah Arya Pradana yang sekarang menempati posisi komisaris utamanya ARKO. Selain menempati posisi komisaris utama ARKO, Arya Pradana juga merupakan direktur di PT Clue Performa Indonesia. Nah, PT Clue Performa Indonesia adalah perusahaan yang membuat aplikasi Clue. Mungkin saat ini Clue udah jarang terdengar. Namun waktu Pak Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Clue ini selalu dipakai sebagai media pelaporan warga DKI Jakarta. Menurut saya pribadi, Arya Pradana yang menempati posisi komisaris utama dari ARKO ini akan membawa dampak positif ya untuk kinerjanya ARKO. Terlebih untuk proyek-proyek pemerintahan yang mungkin aja memerlukan jasanya ARKO. Nah, tadi adalah sekilas mengenai background dan juga kegiatan usahanya ARKO. Sekarang coba kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 579 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 286 hingga 310, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 179 miliar. Lalu, jika terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, maka ARKO akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 77,3 juta saham baru atau mewakili sebanyak 2,59% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Ini adalah klausal yang sama ya, seperti pada IPO-nya ADMR dan juga STAA. Lalu, untuk dana IPO-nya ARKO akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 63% akan digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak. Yang pertama itu 54% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi. Lalu yang kedua adalah sebesar 29% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru. Dan yang ketiga adalah 17% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari. Lalu tujuan yang kedua adalah sisanya akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman berelasi kepada Asahi Singapore Holdings Private Ltd. Untuk perinciannya bisa Sobat Maya baca di sini. Untuk tujuan IPO-nya ada sebagian dana yang dipakai untuk melunasi hutang kepada pemegang saham. Hal ini kurang oke ya. Terlebih jika kita lihat skema hutangnya, ARKO ini semacam cash cow untuk pemegang sahamnya. Bagaimana enggak, hutangnya dalam mata uang USD, tapi bunganya itu 14%. Agak enggak masuk akal sih. Untuk ukuran pinjaman korporat dalam mata uang IDR, saat ini aja hanya berkisar 10 hingga 15%. Kalau dalam mata uang USD, saat ini berkisar antara 6 hingga 10%. Jadi untuk bunga yang dibebankan kepada ARKO ini sungguh terlalu. Lalu untuk hutang ini sebenarnya udah jatuh tempo di tanggal 24 Mei kemarin ya, tapi udah disetujui untuk diperpanjang hingga 15 Juli 2022. Makanya ya, ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa periode book buildingnya ARKO ini pendek banget, karena benar-benar kejar waktu sebenarnya. Nah, kita lanjut ke jadwal IPO-nya ARKO.
Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya adalah dari tanggal 20 hingga 28 Juni 2022, dan untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya adalah dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2022, dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 8 Juli 2022. Jadi dari video ini diupload hingga ke masa offeringnya, ya sebenarnya nggak terlalu banyak waktu ya, tapi paling enggak Sobat Maya masih adalah waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Arko ini atau enggak. Tapi pastikan Sobat Maya tonton dulu video ini sampai habis ya. Oke, kita lanjut. Sekarang coba kita lihat siapa sih underwriter yang mengawal IPO-nya Arko. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Arko ini adalah Lotus Andalan Sekuritas dengan kode broker YJ dan juga Mirai Aset Sekuritas dengan kode broker YP. Kalau YJ jarang banget mengawal saham IPO ya. Bahkan dalam 2 tahun terakhir ini nggak ada saham IPO yang dikawal oleh YJ. Terakhir tuh di tahun 2019, YJ mengawal saham IPO Keju. Dan hasilnya saham Keju berhasil arah hingga 2 kali. Sebagai informasi tambahan, Lotus Andalan Sekuritas ini terafiliasi dengan Arko. Hubungan afiliasi ini terjadi karena adanya hubungan keluarga, karena adanya perkawinan pada salah satu direkturnya Arko. Sementara untuk YP lumayan sering ya mengawal saham IPO. Berikut adalah list saham-saham yang pernah dikawal oleh YP di tahun 2021 dan 2022. Bisa kita lihat bahwa saham-saham yang dikawal oleh YP ini mayoritas naik ya. Tapi ternyata tetap aja ada yang zonk. Mari kita lihat pada saat Arko ini listing. Apakah bakal arah berjilid-jilid atau malah zonk? Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya, tapi peningkatan aset ini didominasi oleh pertumbuhan aset tidak lancar, yaitu pos aset keuangan dari proyek konsensi. Lalu jika kita lihat dari bagian liabilitasnya juga terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, untuk jumlah liabilitasnya ini cukup ngeri ya. Liabilitas jangka pendeknya lebih dari 2 kali lipat dari aset lancarnya. Ada kemungkinan Arko ini akan bermasalah dari sisi liabilitasnya. Lalu jika kita lihat dari sisi ekuitas, ternyata per November 2021, ekuitas Arko hanya 165 miliar, alias debt to equity rasionya lebih dari 3 kali lipat. Mungkin hal inilah salah satu alasan kenapa Arko tidak lagi mempunyai utang bank. Padahal sebelumnya di tahun 2018 dan 2019, Arko masih memiliki utang bank. Liabilitas Arko ini lumayan mengkhawatirkan ya. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin investasi jangka panjang di Arko, harus terus memperhatikan tentang hal ini ya. Lalu masih dari sisi ekuitas, dikarenakan selama 6 bulan sebelum IPO tidak ada penyetoran modal baru, maka pemegang saham Arko yaitu Arkora Bakti Indonesia dan Asay Singapore Holdings Private Ltd tidak memiliki kewajiban untuk lock up kepemilikan sahamnya. Alias, kalau mereka mau, mereka bisa aja nantinya menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada publik. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, maka Arko ini bukanlah pilihan yang tepat. Jika kita lihat dari sisi rasio hutang, Arko ini nggak memenuhi syarat untuk menjadi daftar efek syariah. Namun untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan prospek Arko di bidang energi terbarukan, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi Arko di tahun 2020 kurang oke ya. Terlebih secara PER masih negatif karena di tahun tersebut Arko masih merugi. Sementara di tahun 2021, valuasi Arko jadi jauh lebih baik ya. PER-nya sebesar 18,39 kali, sementara PBV-nya menjadi 2,6 kali. Coba kita bandingkan dengan valuasi dari perusahaan di sektor yang sejenis. Jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, valuasi Arko ini masih tergolong mahal ya. Tapi masih tergolong wajar lah untuk ukuran perusahaan IPO. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja Arko dalam beberapa tahun terakhir masih belum stabil. Dan beban keuangannya juga masih sangat besar.
Selama beban ini nggak ditangani, maka kinerjanya Arko masih akan terus tertekan. Lalu dari sisi likuiditas, lumayan mengkhawatirkan. Jika enggak segera ditangani, maka lumayan berbahaya juga nih untuk kelangsungan bisnisnya Arko. Untuk prospek usaha dari pembangkit listrik energi terbarukan sebenarnya sangat seksi ya. Tapi sepertinya untuk saat ini belum berjalan dengan baik di Indonesia. Lalu ada sedikit informasi tambahan nih Sobat Maya. Mengutip dari katadata.co.id, ada rumor bahwa grup Astra akan menjadi salah satu investornya Arko. Kalau ternyata hal ini benar, akan menjadi sangat menarik. Ingat ya, prinsip di bursa itu buy on rumor, sell on news. Kesimpulan yang kedua, valuasi Arko baik secara PER maupun PBV jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis masih tergolong mahal ya. Tapi untuk ukuran saham IPO, valuasi dari Arko ini masih masuk akal. Untuk tujuan IPO-nya, ada sebagian dana yang dipakai untuk melunasi hutang kepada pihak berelasi. Nah, untuk tujuan yang ini biasanya kurang menarik perhatian investor. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Arko ini adalah YJ dan juga YP. Untuk YJ, sekuritas ini masih terafiliasi dengan Arko, jadi menurut saya pastinya akan disupport. Lalu untuk track record YJ dalam mengawal saham IPO sebenarnya juga cukup bagus. Nah, kalau YP lumayan sering ya mengawal saham IPO. Walaupun beberapa ada yang zonk, tapi jauh lebih banyak jumlah saham IPO yang berhasil dikerek arah hingga berjilid-jilid. Lumayan menarik ya untuk menunggu kinerjanya YJ dan juga YP di IPO-nya Arko ini. Kesimpulan yang terakhir, IPO Arko ini menurut saya cukup berisiko. Terlebih jika kita memperhitungkan total liabilitas yang dimiliki oleh Arko. Namun seperti yang udah saya utarakan di video seputar IPO, saya akan tetap ikutan IPO-nya Arko ini. Menurut saya, masih ada peluang bagi Arko untuk digoreng. Strategi saya tentu saja langsung pasang trailing stop pada saat Arko ini listing. Lalu kita juga akan melihat nih penjatahannya nanti seberapa besar. Jikalaupun amit-amit nih ya penjatahannya sampai 100%, saya akan membatasi kerugian saya hingga maksimal 7%. Saya rasa sebesar-besarnya resiko Arko nggak akan seperti GTSI yang di hari pertamanya listing itu langsung lengket di jurang ARB. Ingat, saat ini saya udah bisa pantau market ya. Jadi bagi Sobat Maya yang saat ini nggak bisa pantau market dan profil resikonya itu rendah, ada baiknya menghindari dulu IPO-nya Arko ini. Seperti biasa, saya hanya akan mengincar momentum jangka pendek. Jika harganya beneran naik, saya akan take profit sesuai keserakahan saya saat itu. Kalau udah nggak kuat naik, akan langsung saya jual juga. Dan tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, pastikan bagi Sobat Maya yang tetap ingin melakukan order saham IPO Arko, melakukan orderannya sesuai dengan profil resiko ataupun resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Arko. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Arko atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.